Keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita bagi kita semua di tempat kita masing-masing dalam keluarga. Kita akan memuji Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan tetap melindungi dan menolong kita, baik kalau saat ini kita sedang dalam keadaan yang sakit ataupun kita bersukacita karena sehat. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Karena itu mari kita bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah keluarga ini. Kita memulai dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 bait 1 dan 5. Telah kutemukan dasar kuat. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku. Sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakar. Kita berdoa dan kita juga akan meminta Roh Kudus di dalam membimbing, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kami percaya dalam apapun yang kami alami dan kami rasakan saat ini, kami tetap percaya bahwa kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu merangkul kami, Engkau memberikan ketenangan kepada kami, terutama ketentraman jiwa. Bahkan kami juga akan terus menyerahkan diri kami dalam kuasa dan cinta kasih-Mu. Saat ini ya Tuhan, dalam ibadah keluarga, kami pun memberikan diri kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Kami memberikan hati kami, supaya kuasa Roh Kudus akan menolong pikiran, akal budi kami, untuk dapat memahami akan kehendak, sehingga hati kami akan penuh dengan sukacita untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Keluarga yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini terambil di dalam Matius pasal 13 ayat 16 sampai 23 yang mengatakan, "Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga,
tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan tentu juga anak-anak yang mengikuti ibadah pada saat ini, tangguh dan teguh bersama Yesus. Dan di dalam kehidupan kita juga, kita hendak merenungkan bagaimana kita terus-menerus untuk senantiasa melayani Tuhan dengan berbagai kondisi, situasi yang terjadi di sekitar kita. Kita akan tetap merasakan bahwa Yesus bersama dengan kita. Dialah yang akan memberikan kesanggupan bagi kita untuk tetap mengerjakan apa yang senantiasa ingin kita peroleh di tengah-tengah kehidupan kita. Kita akan tetap bertahan dengan apa yang kita sedang rasakan, apa yang kita alami di dalam diri kita, atau yang terjadi di sekitar kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan rahmat kekuatannya bagi kita, supaya kita tetap tangguh, artinya kuat bersama Tuhan. Kita juga akan teguh bersama dengan Tuhan. Sehingga tidak ada apapun hidup yang terjadi itu menghimpit kita, lalu kita menjadi lelah, kita menjadi lemah, kita tumbang, kita tidak bangkit dengan semangat tetap hidup, baik di dalam melayani Tuhan lewat persekutuan kita, maupun juga di dalam kerja, usaha yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini masih berkaitan dengan apa yang kita dengarkan tentang perumpamaan seorang penabur, yang dapat juga telah kita dengarkan pada saat ibadah untuk Pelkat PKP. Sehingga dalam bacaan kita ini mau menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan tanah
apa yang dikatakan dengan benih. Sehingga di situ yang disampaikan di dalam pembacaan kita, yaitu berbahagialah. Apa yang menjadi kita bahagia? Karena dikatakan matamu melihat dan telingamu mendengar. Dan ini tentu saja kita sebagai umat Tuhan. Kita sangat berbahagia karena Tuhan terus berbicara kepada kita. Kita selalu mau untuk memberikan diri kita, mendengarkan perkataan Tuhan. Karena disitulah kita menemukan hidup yang bahagia. Tidak ada hal apapun dalam dunia ini. Mungkin saja bagi kita bahwa lewat kerja, usaha, lewat hidup yang kita jalani, bahkan sampai pada kita merasakan hidup yang sehat. Sejauh mana kita bahagia dengan hal-hal seperti itu? Jikalau firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak terus ada di dalam diri kita, tidak menetap dalam diri kita, tidak berakar dengan baik dalam diri kita, maka kita tidak akan merasakan bahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu mari kita diajak untuk dimana melihat, mendengar. Dan kalau saat ini, tentu saja kita tidak bisa melihat langsung Tuhan yang kita imani. Tetapi dengan keyakinan, kepercayaan kita bahwa Yesus Kristus, Tuhan hidup di dalam diri kita, dalam segala kerja dan usaha kita, dalam keseharian kita. Maka di situ kita akan melihat, kita akan mendengar suara Tuhan. Perkataan Tuhan bagi kita. Dan kita mau tinggal tetap dengan setiap firman yang diperdengarkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus menjelaskan arti perumpamaan penabur itu. Dan dengan jelas sekali, ketika setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, dia tidak akan mengerti karena apa yang ditaburkan kepadanya itu dirampas oleh si jahat. Sehingga dengan demikian, hatinya hanya dikuasai oleh pikiran, perasaan, hal-hal yang tentu saja menyakitkan, yang tidak nyaman, sehingga firman itu hilang dari hatinya. Karena dia lebih memberikan hatinya dengan perasaannya yang marah, perasaannya yang kecewa, apalagi putus asa. Sehingga firman itu dikatakan, kadernya si jahat itu gampang untuk mengambil. Kalau baratnya si jahat itu tentu saja hal-hal yang buruk di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara, juga benih yang jatuh di batu-batu. Orang yang mendengar firman Tuhan, tapi segera dia menerima dengan gembira. Tapi tidak berakar. Dia hanya tahan sebentar. Nah, orang seperti ini memang ada. Dia begitu senang mendengarkan firman Tuhan. Dan dia selalu katakan sukacita. Dia selalu gembira mendengarkan firman Tuhan. Tapi firman itu tidak betul-betul tertanam di dalam dirinya. Sehingga dikatakan di situ bahwa ia pun akan mengalami hidup yang
dalam penindasan atau penganiayaan. Dan hal-hal seperti itu akan membuat dia segera murtad. Ini tentu saja apa yang Tuhan mau katakan. Kita tidak saja mendengar firman Tuhan itu pada saat dimana kita mendengar, kita sangat begitu merasakan gejolak hati kita bahwa wah puji Tuhan, syukur, betapa indahnya firman itu. Tapi kalau dia tidak tertanam dengan baik, lalu adalah penderitaan, ada gumul juang, ada perjuangan di sana, dan itu tentu saja menyangkut diri yang di dalamnya pasti ada derita, ada rasa sakit, ada tangis. Sehingga kalau dia tidak kuat, maka firman itu tidak akan membuat dia untuk bertahan dan terus gembira. Bagaimana dia harus hidup gembira. Itulah yang dikatakan. Lalu juga di tengah semak duri, orang mendengar firman itu lalu khawatir dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit sehingga tidak berbuah. Jadi dengan demikian semak duri tadi itu adalah dikatakan kekhawatiran, ketakutan. Waduh, bagaimana saya bisa hidup kalau saya tidak bekerja hari saat ini? Bagaimana saya bisa untuk senang? Bagaimana saya harus memenuhi kehidupan? Hanya kekhawatiran yang terjadi. Dan itu membuat ketakutan-ketakutan di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga dengan demikian bahwa yang terjadi, orang lalu melihat tipu daya kekayaan. Sehingga apa? Dalam tindakan, supaya bagaimana dia bertahan dengan hidupnya. Dia punya uang, dia bisa makan, dan sebagainya. Maka seringkali ada hal-hal yang dilakukan. Dan itu menyangkut kehidupan dengan sesama. Bahkan juga bisa itu adalah merusak lingkungannya sendiri. Sehingga hal seperti inilah yang Tuhan katakan. Bagaimana firman Tuhan itu dapat tumbuh dengan baik kalau hanya hidup memikirkan rasa takut dan juga tentu saja bahwa hanya ingin memperkaya diri tetapi tidak terkendali dengan firman Tuhan yang sudah didengarkan. Jadi lebih banyak dikendalikan oleh kekayaan, oleh keinginan-keinginan, oleh hawa nafsu dunia ini, apapun itu, sehingga firman itu dikatakan dia tidak subur dan berbuah. Dan yang terakhir disampaikan pada 23, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita mau apa yang seperti firman Tuhan katakan di ayat 23. Kita mau sama dengan tanah yang baik. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang yang mendengar firman itu dan mengerti, memahami dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak, mengerti tidak begitu saja. Kita tahu, mengerti. Tapi mengerti adalah betul-betul kita kenal, kita tahu apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita mendengar dengan sungguh-sungguh firman-Nya itu. Kemudian kita pun percaya, yakin firman itu menguasai hidup kita, menguasai diri kita, menguasai seluruh eksistensi diri kita sebagai manusia, akal, budi, pikiran kita, perasaan kita, gumul hidup yang kita jalani. Semua dikuasai oleh firman Tuhan karena kita merupakan tanah yang baik. Oleh karena itu, maka
kita akan berbuah. Orang itu berbuah, berlipat kali. Dan buahnya itu tentu saja bukan hanya dia yang menikmati, tetapi semua orang, bahkan itu juga adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu apa yang mau disampaikan bagi kita, mari di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini juga tentu saja kadangkala kita mungkin mendengar, kita membaca tentang keberadaan COVID-19 ini akan membuat kita juga mengalami kekhawatiran, ketakutan. Kita mengalami hal-hal yang tentu saja kita butuhkan untuk hidup kita sejahtera. Kita bisa makan, kita bisa tetap mengalami apa yang kita lihat dalam keberadaan keluarga, di mana sama-sama ada hidup dengan penuh kegembiraan, benar-benar dalam ketenangan, ketentraman, itu tentu kita inginkan. Namun realita yang kita hadapi, sehingga kadangkala juga kita merasa lelah menghadapi hidup kita. Kita merasa capek. Kita merasa juga putus asa. Mengapa atau apa sih yang harus kita lakukan di saat ini dengan situasi seperti yang kita alami di masa COVID-19 ini? Semuanya tentu menghantui pikiran kita, hati kita, sehingga terbawalah perasaan-perasaan kita dengan ketakutan. Lalu kita juga kemudian seringkali memikirkan, wah kalau orang yang punya kekayaan pasti dia senang. Karena dia bisa tetap makan, minum, apa yang dia inginkan terjadi. Ingat bahwa kita hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Ayo berbuah, berlipat-lipat kali. Dan itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, mari kita menjaga kesehatan bersama. Mari kita ikuti protokol kesehatan dengan baik. Mari kita berbagi dengan mereka yang sakit. Mari kita juga bisa melihat apa yang sesungguhnya harus kita lakukan untuk bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19 ini. Tuhan pakai kita untuk berbuah karena kita sudah terus mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu dan kita mengerti. Oleh karena itu, saatnya kita berbuah dalam kerja kita, dalam usaha kita, dan semuanya bukan egois diri sendiri, tetapi Tuhan karuniakan hidup bagi kita adalah juga kita bisa hadir mendatangkan hidup yang penuh syukur kepada orang lain dan juga melihat bahwa orang lain pun gembira dalam perbuatan-perbuatan kita sebab mereka melihat bahwa apa yang kita lakukan di mana merupakan jati diri kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari tetap tangguh dan teguh bersama Yesus dalam menghadapi setiap kehidupan kita dan kita juga bersama dengan orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.
Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saatnya kita bernyanyi dari Gita Bakti 285, baitnya yang ketiga dan keempat. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Surgawi pemberi kurnia, puji Yesus Mesias penebus dunia, puji Roh Pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala cinta kasih-Mu yang terus Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada saat ini ya Bapa, dalam kondisi apapun yang kami rasakan, kami tetap kuat dan kami juga tetap terus menyerahkan diri kami untuk tetap menerima kebenaran firman-Mu yang selalu memberikan rasa damai dan sejahtera bagi kami. Kami senantiasa mau hidup untuk merasakan kebahagiaan dari Tuhan. Tidak ada apapun di dalam dunia ini yang kami miliki yang dapat memberikan rasa ketenangan dan sukacita yang sejati. Hidup yang kami jalani senantiasa boleh selalu mendapatkan tuntunan dan kuasa Tuhan. Terutama melalui firman-Mu, itulah yang akan membawa jiwa kami, tubuh jasmani kami, untuk terus bersorak-sorai, memuji-muji nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa bagi keberadaan kami, keluarga lepas keluarga, Tuhan akan berkati kami. Tuhan juga selalu mengenal dan memperhatikan kami. Apa yang kami sedang alami di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Kami juga terus berusaha dan bekerja, supaya kami pun dapat mensejahterakan hidup kami. Namun ya Bapa, kami selalu mau mendengarkan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya apapun yang kami rasakan dalam hati kami, pikiran kami, maka kami tidak akan berada di dalam kepanikan dan kekalutan kami. Kami tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan yang sesak. Tetapi kami berserah diri kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa
apa yang kami perlukan dalam hidup kami, Tuhan akan memberikan. Dan kami tetap tekun untuk datang kepada Tuhan. Kami tekun untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami juga tekun untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan, bahwa ketika kami mau juga berbuah dari setiap firman yang kami dengarkan, maka Tuhan akan mampukan kami. Sehingga kami tidak berpikir dalam keegoisan diri kami, tetapi karunia demi karunia dalam hidup kami yang Tuhan berikan. Itu juga ada bagian yang harus kami bagikan untuk orang lain. Kami tidak melihat dan menilai seberapa banyak kami berikan. Tetapi ketika kami hadir, setiap orang dapat tertawa, gembira. Mereka dapat bersyukur. Bahkan mereka menyebut bahwa Tuhan, Engkau yang kami imani. Tuhan yang kami imani nampak dalam setiap perbuatan, yaitu buah-buah yang baik bagi semua orang. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa bagi yang sakit, baik mereka dalam berbagai sakit yang tentu dengan segala hal yang dialami, baik itu juga sakit karena terpapar COVID-19. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan terus bertekuk lutut kepada Tuhan. Dan mereka tetap dikuatkan dengan derita sakit mereka. Bahkan dimampukan untuk setiap prosedur yang harus mereka lakukan untuk pengobatan. Kami yakin mereka tetap menjalaninya dengan sebaik-baiknya dalam kekuatan hati dan pikiran mereka hanya kepada Tuhan. Dan juga Bapa melalui setiap hal, baik makanan, minuman, obat-obatan yang masuk dalam tubuh jasmani mereka, itu akan terus memulihkan, memberikan kekuatan-kekuatan yang baru di dalam setiap diri yang sakit. Sehingga benar-benar mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami percaya suka duka dalam memperkuat iman kami. Tetap tangguh dan teguh bersama dengan Yesus Kristus. Tidak ada apapun yang mampu membuat kami untuk murtad, untuk menyangkal Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh mau berjalan terus bersama dengan Tuhan, melewati masa-masa yang sulit saat ini. Sehingga semuanya boleh terus memperlihatkan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa Surgawi, kami percaya keselamatan terus Tuhan karuniakan kepada kami. Inilah kami Tuhan yang menyerahkan diri kami. Juga kami berdoa untuk pemerintah di dalam mereka berusaha mencegah penyebaran COVID-19, seluruh komponen masyarakat yang ikut bergerak melakukan apapun dalam peran-peran mereka masing-masing, dalam panggilan hati dan hidup mereka, dalam mengerjakan segala sesuatu supaya pandemi COVID-19 ini benar-benar hilang dari kehidupan kami manusia. Tapi kami tetap pertaruhkan itu dalam kebenaran dan kuasa Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kami semua pemerintah, masyarakat, gereja untuk terus melakukan apa yang terbaik bagi kehidupan kami manusia. Dan semuanya itu dalam kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Nah kami Bapa yang kami serahkan, doa dan permohonan serta syukur kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan di tempat kita masing-masing, kita kumpulkan dan kita mau serahkan itu dalam kehidupan pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan melalui GPB Getsemani Balikpapan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan kita mengakhiri ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 370. Kita lakukan bait 1 dan baitnya yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa dan kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkati setiap persembahan ini dan biarlah untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Mari saudara-saudara arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.